Jam ini Udah bisa. tujuannya hanyalah untuk mencari keadilan dan kebenaran. Sumpah pocong ini pun untuk mengakhiri polemik daripada kasus pembunuhan Vina yang ada di Cirebon. Saat ini kita masih menunggu Bapak Farhad Abbas, jadi lawyer daripada Sakat Tatal, yang ditantang sumpah pocong oleh Bapak Ibtu Diana. Kita berharap semoga Bapak Ibtu Diana pun semoga bisa hadir di kesempatan ini. Kalau Sakat Tatal sudah hadir, alhamdulillah. Jadi mohon kepada semuanya untuk sabar. Duduk semua, apakah juga di mana seorang yang bernama Sakat Tatal, mantan terpidana kasus kematian Eki dan Vina, akan melakukan segala upayanya untuk menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan, bahkan atas apa yang sudah dijalankan sebagai bentuk hukuman 8 tahun lamanya. Dan pada jam ini, kurang 5 menit menuju pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sakat Tatal masih menantikan Ibtu Rudiana untuk datang ke sini, datang ke tempat ini di Kabupaten Cirebon. Dan kami belum melihat tanda-tanda itu. Akan dilakukan sumpah pocong. Sumpah pocong ini sebagai bentuk bahwa apa yang disampaikan oleh Sakat Tatal, ia meyakini bahwa ia tidak bersalah dan ia menantang kemudian Ibtu Rudiana untuk hadir ke tempat ini dan melakukan sumpah secara bersama-sama di hadapan ini, dan akan dipandu langsung oleh pengasuh dari Pendopo Agung Amparan Jati, yaitu Kang Raden Sugiono, yang nanti akan memandu prosesi semacam pemandian dan lain sebagainya. Kalau bisa dilihat di sini ya, sudah ada semacam bumbu maik di sini, ada bunga 7 rupa, kemudian juga ada kafan, kain kafan, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah bagian dari proses yang disiapkan. Kita bisa lihat ada 2 tempat yang disiapkan di sini. Satu tempat ini tentu untuk Sakat Tatal, satu tempat lagi untuk objek sumpah pocong lainnya. Objek itu adalah objek yang tentu saja masih dinantikan kehadirannya. Objek dari sumpah pocong yang dimaksud adalah Ibtu Rudiana. Maka dari itu, kita akan melihat nanti apakah Ibtu Rudiana akan menerima tantangan itu, tapi kelihatannya kecil kemungkinan tantangan itu akan dipenuhi pada hari ini. Tapi yang jelas dan pasti, tanpa hadir Ibtu Rudiana sekalipun, Sakat Tatal yang sudah melakukan aspek legal formal, yang tinggal menantikan keputusan dari memo DPK yang sudah saat ini ada di tangan Mahkamah Agung, dia tak berhenti di situ. Dia terus melakukan upaya perjuangan keadilan untuk dirinya sendiri lewat jalur-jalur lain. Jalur-jalur yang dirasa ini menjadi keyakinan, jalur kearifan lokal yang apapun itu yang disebut-sebut ini memiliki semacam dampak ataupun resiko yang bisa diambil oleh seseorang yang apabila ia dan dirinya berbohong dalam menyatakan suatu pernyataan ataupun menyebarkan kebohongan di tempat ini. Di tempat ini kami tiba pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang hadir sekitar 50 atau 60 warga. Tapi saya pastikan saat ini lebih dari 500 warga, bahkan mungkin ribuan warga hari-hari ini akan berkumpul di sini. Dan detik-detik ini dan menyaksikan momen ini. Dari berbagai kalangan, saya tunjukkan kepada Anda. Ramai sekali di sini. Ramai sekali di sini. Dan luar biasa betul di tempat ini. Animo publik untuk menyaksikan detik-detik pengambilan sumpah yang dirasa menjadi kearifan lokal di sini, yang dirasa sebagai bentuk semacam pernyataan dari Sakat Tatal bahwa dirinya tidak bersalah dan sebagainya. Tentu ini lepas dari proses hukum yang sudah dijalankan, lepas dari proses PK. Tapi kalau kita lihat di tempat ini luar biasa. Luar biasa animo publik yang terus dari warga sekitar, dari luar kota berdatangan ke tempat ini untuk menyaksikan detik-detik yang saya bilang bisa jadi ini peristiwa bersejarah. Bersejarah karena apa? Ini akan mungkin menjadi dokumen dalam perjalanan upaya seseorang mencari keadilan. Upaya-upaya dalam proses persidangan sudah dilakukan. Tapi apa yang dilakukan hari ini
adalah upaya berdasarkan keyakinan dirinya sendiri. Bahwa ia merasa tidak bersalah. Bahwa ia merasa dan meyakinkan dirinya, menyatakan dirinya kepada publik, setidaknya kepada warga di sini, jutaan pasang mata yang menyaksikan bahwa nama baiknya harapnya dipulihkan melalui apa yang dijalankan di tempat ini. Maka dari itu, saya akan berbincang bersama dengan Kang Raden. Kang Raden, sini sebentar Kang Raden. Siap. Ya, ini adalah Kang Raden Sugiono ya. Kang Raden yang menjadi pengasuh di sini ya. Kang Raden, sampai jam 1 kita sudah melihat jam 1 lewat hari ini. Apakah Ibtu Rudiana akan datang? Pokoknya masih kita kasih kesempatan tengah waktu. Kita tunggu juga Pak Farhad Abbas yang sedang menuju ke sini. Nah, untuk keputusan apa kata beliau, ditunggu sampai jam berapa? Dihitung terus jamnya, tapi ditungguin terus, ada tenggat waktunya. Kita tunggu. Tapi ada komunikasi tidak dari yang bersangkutan, apakah kemudian akan hadir ataupun tidak? Tidak ada. Kita nggak ada komunikasi dengan beliau. Tidak ada. Tapi yang jelas Sakatatal sudah ada di sini. Sakatatal sudah ada di sini. Oke. Sakatatal sudah ada di sini. Apa yang disampaikan Sakatatal tadi kepada Anda sebagai pengasuh di pondok ini yang kemudian nanti akan memimpin prosesi jalannya sumpah ini? Dia siap untuk melaksanakan sumpah pocong ini. Dia siap. Ya. Dan dia siap menanggung segala resiko yang disebutkan. Betul, dan siap. diyakini Siap. terkait dengan prosesi ini. Ya, siap. Dia siap. Dia siap ya. Ya. Andai kata Ibtu Rudiana tidak hadir dan kecil kemungkinan ia akan hadir sebagaimana yang diucapkan oleh kuasa hukumnya. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Sakatatal? Apakah kemudian proses ini akan bisa berjalan? Saya lihat ini apa ini? Ini Bisa sambil. untuk bakar menyan ini. Oke. Ini bakar menyan. Untuk bakar menyan. Artinya menyan akan segera dibakar. Ya, menyan akan segera kita ini kan pertanda akan kita mulai lah prosesnya gitu. Oke. Hadir dan tak hadirnya Ibtu Rudiana Hadirnya Rudiana tetap akan dilakukan prosesinya. Akan dilakukan prosesnya Oke. dan tergantung Sakatatal siap apa enggaknya. Oke. Dan nanti akan segera dimandikan yang namanya Sakatatal. Ya, Oke. Kang Raden, kami harus bertanya juga. Ini kaitannya dengan bagaimana kita harus memberikan edukasi kepada publik. Kita juga punya tanggung jawab itu. Karena banyak publik yang menilai, tidak sedikit juga menilai bahwa ini keluar dari kaidah-kaidah. Ini musyrik dan lain sebagainya. Syirik dan lain sebagainya. Ini tidak musyrik. Karena sumpah yang akan kita ucapkan juga dengan berkata sumpah demi Allah. Bukan sumpah demi pocong, bukan. Dan demi lainnya bukan. Tetapi langsung demi Allah. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan agama mereka masing-masing. Kalau agamanya Islamnya kita syahadatin dulu dan sumpahnya juga demi Allah. Gitu. Tidak musyrik. Silakan yang bilang musyrik itu ya silakan saja. Itu pendapat orang masing-masing. Oke. Oh, sudah dinyalakan. Anda bisa melihat ini. Ini menyan sudah dinyalakan ya. Oke. Ini artinya apa? Ketika menyan sudah dinyalakan seperti ini. Ini pertanda prosesi, insya Allah akan segera kita mulai. Segera dimulai ya. Ya. Oke. Kita tak akan tunggu lama. Tapi terakhir ini Kang Raden, sebelum nanti saya akan mengganggu. Ini apa ini? Ini menyan. Oh, menyanyi. Menyan. Oke. Sebelum dimulai, sedikit saja. Apa sebetulnya yang diyakini oleh publik di sini, termasuk Kang Raden yang menjadi pengasuh Padepokan ini, kan disebutkan bukan pertama kali sumpah pocong di sini ya? Iya. Bukan. Implikasinya apa? Karena di mata hukum tentu ini tidak berarti apa-apa. Karena pembuktian hukum selalu ada di ruang pengadilan. Iya. Tapi apa yang terjadi di sini hanya bentuk keyakinan dan lain sebagainya. Betul. Makanya sudah saya katakan, kalau sumpah pocong ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menunggu jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sumpah pocong. Makanya masyarakat tersebut sangat antusias sekali untuk menyaksikan sumpah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sumpah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sumpah pocong begini, masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sumpah pocong ini. Ya. Dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Oke. Berarti akan segera dimulai ya, Kang Raden. Saya tidak akan mengganggu lagi. Silakan apapun yang namanya prosesi dan lain sebagainya segera dimulai. Ada yang ingin disampaikan Kang Raden? Ini kita live dan ini disaksikan oleh tentu saja jutaan pasang mata. Lagi dan lagi saya menyampaikan ini adalah hak dari seseorang untuk melakukan perjuangan terhadap keadilan yang sedang ia lakukan dengan cara apapun. Di muka pengadilan itu dia lakukan. Dan hari ini berdasarkan keyakinan. Tapi lepas dari itu,
apa yang disampaikan hari ini, lepas dari ada kontroversi, dianggap musyrik dan lain sebagainya, itu kan kita nggak bisa halangi publik beranggapan demikian. Betul. Tapi barangkali ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Kang Raden lewat yang disaksikan oleh ini ribuan orang yang hadir di sini ya, Kang Raden ya, termasuk juga yang menyaksikan. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sebuah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sebuah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sebuah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan. Semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada pun ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan bacaan Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad itu. Jadi musyriknya dari mana? Tidak. Dan Anda juga ketika diminta untuk melakukan ini, Anda juga punya harapan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan. Iya, betul. Kita sangat berharap sekali dengan adanya sumpah pocong ini, mengharapkan yaitu kasus ini segera tuntas. Mengharapkan adanya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Agar polemik tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini selesai. Begitu. Oke. Iya. Dan itu yang disampaikan ya, kepada publik ya. Ya. Oke. Baik. Terima kasih kepada Kang Raden Sugiono ya, yang sudah menyampaikan pandangannya kepada kita. Kang Raden, makin lama makin rame ini ya. Saya tidak tahu ini Padepokan bisa menampung berapa banyak orang, karena tadi saya bertemu dengan Anda mungkin masih ratusan orang, tapi ini diperkirakan sudah ribuan orang. Bahkan sudah ada yang memanjat itu. Leman, coba. Sudah ada yang memanjat di atas sana. Wow, ini animo publik sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya minta juru kamera saya, Bung Leman, di atas atap. Anda bisa lihat pemirsa, ini animo publik. Ini bukan berarti apa-apa. Sebagian publik mungkin menganggap ini kehebohan, sah-sah saja. Tapi ada rasa penasaran yang sungguh luar biasa di tempat ini. Mereka datang dari berbagai daerah, mereka datang berbagai kota, dari berbagai tempat untuk menyaksikan apa yang ada di sini. Dan wow, saya tidak tahu apakah Padepokan ini masih menampung ribuan warga lainnya yang barangkali mungkin muncul di tempat ini. Tapi dan lagi kami hadir di sini berupaya untuk memberikan informasi sekomprehensif mungkin terkait dengan kasus kematian Eki dan Vina yang kasusnya hari-hari ini mulai bergulir dan berproses di persidangan. Kita sesungguhnya menanti memori PK akan segera diambil sebagai bentuk keputusan. Tapi lagi dan lagi, apa yang namanya kepercayaan, apa yang namanya keyakinan balik kepada individu masing-masing. Maka dari itu kita hadir di sini untuk melihat upaya seorang anak yang bernama Saka Tepal yang memperjuangkan keadilannya lewat jalur-jalur yang diyakininya sebagai bentuk sumpah pocong dan sebagainya. Maka dari itu, animo publik yang hadir di sini menunjukkan betapa besar keyakinan publik akan apa yang ada di sini, kepercayaan publik akan apa yang ada di pendopo ini, termasuk barangkali kepercayaan publik terhadap kasus-kasus yang sedang hari ini bergulir. Di atas atap masih ada lagi. Coba diperlihatkan kepada publik di atas atap. Diperlihatkan kepada publik di atas atap. Luar biasa. Luar biasa. Kita hadir di sini dan melihat begitu banyak warga yang datang dari berbagai daerah. Ini dari daerah mana saja ini, Kang Raden? Ini wilayah 3 ini. Ciayu Majakuning. Ciayu Wilayah Majakuning. 3 Cirebon. Oke. Ada Tapi kan ini yang semua. dari Kuningan datang. Betul. Ini Raja dari Indramayu ini. Raja dari? Dari Indramayu ini. Oh, Raja Indramayu. Dari Indramayu untuk dana ini. Luar biasa, dari Indramayu hadir. Hadir semua. Dari Kuningan juga. Hadir, Majalengka hadir. Tadi saya lihat dari Jakarta juga ada yang datang. Wow.
Ini saya izin tanya ya. Dengan Bapak siapa Pak? Sanusi, Pak Sanusi dari Indramayu. Indramayu. Ya. Oke. Nah, Pak Sanusi Ya. ikut dalam prosesi ini nanti. Ya, nanti. Oke, sebagai apa Pak? Sebagai asisten atau Sebagai asisten ya, Kang Raden berarti? ya. Oke. Ini kemenyan sudah dinyalakan. Sudah. Artinya apa? Artinya itu buat kesimpulan untuk orang meninggal. Oke, jadi prinsipnya prosesinya akan serta-merta seperti prosesi memandikan jenazah. Ya. Jadi orang akan yang dibaringkan. objek sumpah pocong Ya. akan di ini. Ya, dibaringkan, terus di kemenyan tetap ada kemenyan gitu Pak. Kalau Oke. kemenyan kan untuk orang kematian Pak. Oke, Ya. oke. Dan proses itu akan dilakukan terhadap Saka Tatal. Ya. Oke. Gitu. Bapak sudah berapa kali melakukan proses ini? Baru kali ini Pak. Baru kali ini. Baru kali ini. Baru kali ini. Ya. Seumur hidup saya baru ini ada sumpah pocong. Oke. Kalau dia di TV-TV sih ada, tapi itu bohong ya Pak. Oke. Kalau di sini ini nyata, itu maksudnya nyata. Nyata artinya sumpah apa? pocong. Nyata itu artinya istilahnya sumpah pocong itu ada. Oke. Gitu. Sumpah pocong itu ada Ada. sebagai bentuk kearifan lokal. Sebagai bentuk seperti orang yang hidup-hidup di sumpah pocong. Wow. Dan yang Bapak dengar atau yang Bapak yakini akan seperti apa dampaknya apabila ada seorang yang dirasa berbohong atau Tergantung Pak. ingkar? Tergantung ke perjanjiannya Pak. Misalkan perjanjiannya dia itu cacat seumur hidup atau gimana, itu tergantung perjanjian Pak. Tergantung perjanjian. Ya. Jadi bisa saja seseorang yang dimaksud diyakini Iya, diyakini. bisa cacat atau Ya. bisa kualat dalam Ya. bentuk azab lah gitu Ya, kira-kira. ya, betul. Misalkan dia itu tidak berbohong, dia itu benar, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Insya Allah, Allah Tuhan juga akan memberikan hidayahnya Pak. Dan itu sudah menjadi kepercayaan turun-temurun warga di Cirebon. Iya. Di Kuningan juga begitu? Ya, kemudian kita belum tahu. Oke. Ya, itu dia salah satu testimoni dari asisten nanti Kang Raden Sugiono yang nanti akan memimpin prosesi sumpah ini. Ini luar biasa. Ibu sini Bu, sebentar. Sebentar sini. Iya sini. Nggak apa-apa saya. Nah, Ibu dari mana? Saya dari Bodesari Dari Bodosari. Iya. Oke. Datang ke sini untuk apa? untuk melihat. Untuk melihat. Melihat Sumpah apa? pocong. Melihat sumpah pocong. Sudah pernah lihat sebelumnya? Ya belum sih. Oke, tapi datang ke sini hanya untuk lihat sumpah pocong atau lihat ikutin kasus Eki Vina dari awal sampai detik ini? Saya belum pengen tahu kasusnya Vina. Tapi udah pernah lihat Saka Tatal? Belum. Belum. Sudah. Terima kasih Bu. Ini asap kemenyannya begitu kerasa ya. Ya. Begitu terasa di sini asap kemenyannya dan ini sudah dirasa akan menjadi pertanda bahwa detik-detik sumpah ini akan segera dimulai. Tapi kita belum melihat Saka Tatal. Belakang. Oke. Bisa panggil keluarganya. Oke. Kita coba akan melihat. Tadi saya sempat berbincang dengan Saka Tatal. Yang menarik adalah ketika publik melihat bahwa Saka prinsipnya Saka tidak merasa gugup, tidak merasa takut, malah senyum-senyum, malah sumringah. Demikian juga keluarganya. Saya berbincang bersama dengan Saka, dia menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah upaya menunjukkan kepada publik bahwa setidaknya dia berusaha untuk membersihkan nama baiknya lewat jalur-jalur apa yang diyakininya. Dan itu pun dia juga meyakini bahwa 7 terpidana lainnya bukanlah orang yang dimaksudkan bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina, atau bukanlah bahwa orang yang dianggap sebagai pelaku kematian Eki dan Vina. Dan bahkan Saka Tatal juga menyatakan andai kata mereka diberikan akses yang sama, 7 terpidana lain juga rela disumpah dalam bentuk apapun, termasuk sumpah yang ada di depan mata kita hari ini, sumpah pocong, untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang disangkakan, tidak seperti yang dihukumkan kepada mereka, hukuman seumur hidup atas kematian Eki dan Vina. Itu yang disampaikan oleh Saka Tatal kepada saya. Tapi kita akan lihat. Kenapa?
Ya. Dan kita akan menantikan tentu saja karena Saka sedang bersiap-siap bersama dengan tim pengacaranya untuk menjalani prosesi yang dinantikan oleh publik di dimanapun berada. Luar biasa ini. Saya arahkan kembali ke juru kamera saya. Coba ditunjukkan kepada kita betapa publik di sana menantikan momen ini. Mereka memanjat tempat-tempat di pendopo ini. Mereka juga menunjukkan antusiasme dan animo, rasa ingin tahu yang begitu luar biasa di pendopo ini. Dari lintas usia, pemirsa, dari lintas generasi, dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, anak muda, semua hadir di sini. Ya, kita masih terus. Kalau buat jodoh di sini aja Mas, biar dapat jodoh. Ada juga abdi dalam yang ada di sini yang bersama dengan kita. Sebentar. Abdi dalam di sini ada berapa banyak, Mas? Abdi dalam lebih dari 25-an. Ada hampir 50-an orang. 25 orang. Nah, 25 sampai 50-an. Abdi dalam yang ada di pendopo ini. Di pendopo ini. Oke. Dan itu abdi dalam tuh dari seluruh wilayah Ciayu Majok Kuning. Oke, dan hadir pada hari ini semua. Untuk ini lagi sebagian. Oke. Karena yang sebagian itu ada yang dari kerja gitu kan. Oke. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Nanda. Mas Nanda sebagai abdi dalam di pendopo ini. Abdi dalam. Oke, Mas Nanda, sudah berapa sering sih sebetulnya pendopo ini menjalankan tradisi dan ritual-ritual seperti yang apa kita saksikan hari ini? Sudah sering sekali, Bang. Sudah sering? Sudah sering sekali. Cuma kalau ini yang lebih spektakuler kalau menurut saya. Kalau yang kemarin-kemarin kan biasa gitu kan, orang datang ke sini untuk melakukan sumpah. Kalau ini lebih spektakuler. Apa yang dirasa spektakuler dari ini? Kalau yang kemarin-kemarin kan biasanya kan sumpahnya kan hanya kayak tadi itu yang sudah dijelaskan Pak Juraden kan. Iya. Seperti halnya kayak misalnya kasus rumah tangga kan gitu kan, saling nggak percaya antara pasangan. Nah kalau ini kan kebetulan banget nih tentang tuduhan antara pembunuhan pemerkosaan yang dituduhkan kepada Saka kan, sama katanya kan dari Ibtu Rudiana juga kan dituduh katanya melakukan penyiksaan, benar apa tidak. Nah itu yang akan diungkapkan di sini, berani apa tidak gitu Pak Rudiana itu untuk membuktikan sumpah pocong itu. Artinya kalau bisa saya tarik kesimpulan Ya. bahwa yang namanya tradisi seperti ini sudah sering dilakukan. Sudah sering Tapi dilakukan. ini lebih kepada pertikaian pribadi ya. Iya, pertikaian pribadi yang sebenarnya. Oke, maksudnya. tapi semacam pertikaian publik yang kaitannya karena urusan hukum, Karena urusan yang kaitannya hukum sudah juga. sampai di bawah persidangan, kaitannya dengan kasus pembunuhan, Iya. tuduhan penganiayaan dan lain sebagainya Iya. yang sedang berperkara. Ini baru pertama kali. Ini kalau ini baru pertama kali kalau yang benar-benar itu. Oke. Itu benar. Oke. Yang benar-benar spektakuler. Oke, kesini Mas Nanda. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini berdesak-desakan seperti ini. Pak, ini daya tampungnya berapa, Kang Raden? Ini sanggup nggak menampung orang sekian banyak ini? Masih banyak. Masih banyak terus berdatangan? Ini terus berdatangan ini. Manusia sekali ini. Bang Farhat katanya barangkali 5 menitan lagi datang. Oke. Kita nantikan. Bung Farhat Abbas ya? Oke, Bung Farhat Abbas disebutkan akan hadir. Kuasa hukum Saka Tatal yang berangkat dari Jakarta pagi tadi, yang sesungguhnya sudah ada di wilayah Cirebon dan akan menyampaikan keterangannya, termasuk juga akan menyaksikan proses ini. Dan itu yang sedang dinantikan, tapi lepas dari itu, sambil menantikan kehadirannya, yang paling penting adalah menantikan kehadiran dari Ibtu Rudiana yang disebutkan adalah objek dari apa yang disumpahkan dalam sumpah pocong pada hari ini. Cuaca panas di Cirebon, tepatnya di Kabupaten Cirebon, di Padepokan Agung Hamparan Jati. Semakin panas ketika semakin banyak publik yang berkumpul berdesak-desakan di tempat ini, berteriak sana sini, dan tentu saja mereka juga menantikan momen-momen ini. Sejenak itu yang bisa saya hadirkan, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan, Zila. Bapak dari mana? Dari
Pelandakan keluarganya Saka Tata. Bapak keluarganya Saka? Siapanya Saka? Ya masih saudara. Oke. Di sini. Saya nggak begitu mendengar suara di studio ya. Tapi andai kata memang ini siaran yang sedang disiarkan secara live, ya inilah laporan terkininya. Sekali lagi saya kurang begitu mendengar komunikasi kami dengan studio. Tapi apabila ini disiarkan secara live, saya berbincang dengan paman dari Saka Tatal ya. Pak D-nya Saka Tatal. Oke. Pak D Saka Tatal yang menyampaikan bahwa yakin keponakan Bapak tidak bersalah. Iya, Yakin ya? Yakin. Yakin ya? Yakin tidak bersalah. Menurut Bapak kalau misalnya Ibtu Rudiana tidak datang hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Kan hari ini kan ditantangnya Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana tidak ada di tempat ini. Bapak mau sampaikan apa? Ya enggak. Dia kesalahannya istilahnya Rudiana terbongkar bahwa dia melakukan itu sewenang-wenang di BAP. Oke, patut diduga ya untuk melakukan itu Pak. Berdasarkan berapa kesaksian ya Pak ya, kesaksian yang disampaikan di persidangan itu ya Pak ya. Rujukan Bapak itu, apa yang disampaikan ke Bapak itu sah-sah saja. Karena itu adalah apa yang sudah dipercakapkan hari-hari ini. Bahkan yang bersangkutan sudah dilaporkan. Iya. Sudah dilaporkan ke Barreskrim, sudah tahu kan Pak? Siapa? Pak si Rudiana sudah dilaporkan. Kurang tahu Pak. Ya, tapi prosesnya sudah dilaporkan. Tapi lagi dan lagi keduanya punya sikap masing-masing, keduanya punya hak masing-masing. Satu merasa bahwa barangkali perlu menempatkan ini pada proses hukum yang memang di situ adalah tempatnya. Tapi di sisi lain, Saka melakukan apa saja yang ia bisa lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti apa yang dituduhkan, tidak seperti apa yang disematkan. Bahkan ia disebutkan tidak seperti apa yang dicapkan pada dirinya sebagai seorang pembunuh. Bahkan seorang, mohon maaf ya Pak ya, yang patut diduga juga ikut bersama-sama memerkosa. Tidak demikian Pak. Seorang anak 15 tahun Pak, yang dia disebutkan ikut dalam kasus kematian Eki Vina, pembunuhan dan pemerkosaan yang ada di sana. Salah sangka itu. Salah sangka. Iya. Pada anak kemarin sore ada sangka. Anak baru 15 tahun. Iya, 15 tahun umurnya. Oke. Bapak kalau bisa menyampaikan, Bapak menilai apakah mungkin yang namanya Saka anak 15 tahun pada saat itu ikut bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, 8 orang untuk melakukan pemukulan, penganiayaan, termasuk apapun itu yang ada di sana. Pasti kalau Saka kuat, menang, pasti yang lain keluar. Oke. Kita itu. Oke. Karena nggak bersalah sih. Oke. 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 Ya. Saya bicara dengan oke. Seperti inilah suasana di sana. Suasana di sini dan Bapak sudah menyampaikan pandangan Bapak. Iya. Oke. Terima kasih Pak atas pandangan Bapak. Sah-sah saja Bapak berpandangan demikian. Bilang saudara tuh, biar tawakal, jalanin terus. Orang bersalah, tetap terus. Nanti ujung-ujungnya ada dampaknya. Waktu Bapak melihat Saka waktu itu digeret dan dihukum 8 tahun penjara, anak 15 tahun. Isi hati Bapak berkata apa? Ya, masa anak kemarin sore itu dihukum, anak baru muncul dari SMP gitu. Cuman gitu aja. Bapak menangis Pak? Nangis, enggak, langsung pulang. Kata istri pulang. Takut menjeblak di pengadilan. Berarti Bapak kenal Eka Sandi juga? Hah? Eka Sandi yang katanya bapaknya? Nggak kenal. Tapi Saka sendiri Bapak? Ponakan sendiri. Ponakan sendiri. Saudara sendiri. Dan Bapak menangis menyaksikan itu. Dan sekarang pun Bapak menangis. Kenapa saya? Kenapa nangis Pak? Ya, di atas orang tua udah berani kamu sumpah pocong, berani karena nggak bersalah. Bapak cerita kepada saya, kenapa Bapak menangis hari ini Pak? Di detik-detik ini Pak. Ini 8 tahun kasus sudah terjadi Pak, sekian lama. Tapi Bapak hari ini sebagai Pak D-nya Saka, pamannya Saka, menangis di hadapan saya Pak. Karena sedih lihatnya. Sedih lihatnya. Apa yang Bapak paling sulit lupakan Pak? Sampai Bapak menitikkan air mata pada momen ini. Yang penting kamu nggak bersalah, lanjut terus. Yang penting tawakal kamu. Orang bersalah sih
nanti tahu dampaknya kalau yang bersalah. Kalau yang enggak nanti tahu juga. Ya. Ya, Pak. Yang kuat ya Pak ya? Iya, iya. Yang tabah Pak? Iya, iya. Bapak punya keyakinan? Yakin? Iya. Enggak bersalah. Tidak bersalah Bapak yakin? Yakin. Tidak bersalah. Oke. Sah-sah saja Pak, Bapak beranggapan seperti itu, tapi Bapak punya hati tentu saja, Iya. dan Bapak menilai seperti apa karakter dari Saka sendiri. Iya. Bapak menilai ya Pak ya, dan tak mungkin Bapak merasa bahwa apa yang dituduhkan kepada Saka ia Iya, lakukan. iya. Yang kuat Pak? Enggak bersalah. Yang kuat ya Pak ya. Makanya nggak mau masuk. Mulanya nggak mau masuk, tapi hari ini Bapak datang ke sini, Di sini mau melihat langsung. Ponakan Bapak yang akan duduk di sini nanti, lihat langsung. melihat langsung. Paling bilang yang sabar, tawakal, nggak bersalah nanti tahu dampaknya. Gitu aja. Ini luar biasa ini. Pak, tetap tabah ya Pak ya. Ini proses akan terus dilalui, proses hukum juga masih terus Saya juga baru pertama kali lihat. Sumpah Pocong. Dan Bapak yakin bahwa Saka tidak akan takut melakukan ini semua? Nggak ada takut, karena dia benar. Ya. Lagi Permintaan dianya. dan lagi. Sobat pemirsa yang menyaksikan saya Abraham Silaban mengawal jalannya kasus ini dari awal sampai pada detik ini berbulan-bulan lamanya, dan saya menjadi saksi mata jatuhnya tangisan demi tangisan, air mata demi air mata. Dan tentu saja di balik air mata itu, di balik tangisan itu ada makna yang ingin dicari, ada keadilan yang ingin dinantikan, dan mereka haus akan itu. Maka dari itu penting bagi kita untuk berharap keadilan betul-betul ditegakkan pada aspek-aspek dengan cara-cara yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus menghargai bentuk apapun itu, dan lagi kita tempatkan ini semua pada proses hukum, dan kita percaya proses hukum itu berlangsung dengan cara-cara yang adil, dengan cara-cara yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang namanya tangisan demi tangisan, dukungan demi dukungan yang hadir di tempat ini, kita tidak boleh pandang sebelah mata. Karena publik punya keyakinan, publik punya anggapan. Mereka juga adalah orang yang ikut informasi ini dari awal sampai akhir, dan mereka juga mempertanyakan jalannya kasus ini. Apa iya yang terjadi hari-hari ini seperti yang dituduhkan, seperti yang diberitakan? Apa betul iya yang sedang meringkuk di tahanan adalah mereka orang-orang yang betul bertanggung jawab atas kematian Eki dan Vina? Maka dari itu, kita akan terus ikuti prosesnya Pak ya. Termasuk Bapak meyakini. Saka tadi bincang sama saya Pak. Saya bilang ke Saka, kamu ini sudah bebas. Kamu sudah bebas bersyarat. Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah tidak punya beban. Kalau kamu mau jadi hidup hari-hari ini, lepas dari itu, publik sudah berikan dukungan. Nggak sedikit publik yang kasih dukungan untuk Saka. Tapi kenapa toh kamu mau sumpah pocong? Saya bilang gitu ke Saka. Bapak punya jawaban nggak atas itu? Membela teman-temannya yang rumah itu masih ditahan, yang hukuman 20 tahun penjara, membela si Eko, si Saka tuh membela itu. Biar dia nggak bersalah semua, nggak bersalah. Hanya dia ingin buktikan itu. Oke. Ya, saya tidak bisa mendengar suara di studio secara jelas ya, Pak Zila. Andai kata memang ini di teks secara live dan lain sebagainya, tapi inilah situasi terkini di sini. Saya kembalikan sementara kepada Anda. Memandu ya, Sumpah Pocong Saka Tatal ya. Nah, Apa yang ingin disampaikan oke. untuk Sumpah Pocong ini? Kan ini ada tanggapan itu ada dua. Ada buat Ya, ya. Ya, kalau saya nggak meleset nih, karena samar-samar nih yang saya dengar, dan harap dimaklumi karena kondisi sesak di sini. rahasia ya. Kira-kira pertanyaannya sampai kapan menanti Ibtu Rudiana, gitu kira-kira ya. Kalaupun meleset saya akan coba jelaskan. Yang jelas sampai pukul 13.30 semestinya ini sudah dilakukan, dan itu adalah tenggat waktu terakhirnya apabila Ibtu Rudiana hadir di tempat ini. Tapi kita belum menyaksikan kehadirannya, dan kita juga menantikan kehadiran dari para tabas yang disebut sebagai kuasa hukum Saka Tatal di tempat ini. Tapi belum pun syarat hadir di sini atau Rudiana hadir di sini. Tapi yang jelas publik sudah menantikan ini semua. Gitu. Kecil kemungkinan kalau
rujukan saya adalah wawancara saya dengan Elsa Sharif 2 hari yang lalu yang mengatakan bahwa tidak akan hadir. Suratnya sudah diterima dan suratnya sudah sampai di kantor pengacara Elsa Sharif. Tapi disebutkan bahwa mereka menempatkan ini pada proses hukum saja, mengikuti proses hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Dan biarkan saja apa yang dilakukan oleh Sakataruna sebagai bentuk keyakinannya ini berjalan begitu saja tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Itu yang disampaikan dalam program The Prime Show ketika saya memandu program itu, yang di sana ada hadir juga bersama-sama dalam tayangan itu ada Farhad Abbas. Dan kelihatannya itu juga yang ada di sini. Dan kita nggak melihat Ibtu Rudiana hadir di sini. Sekalipun kami berupaya untuk menghubungi Ibtu Rudiana sebagai bentuk prinsip-prinsip atau rambu-rambu moral dalam upaya jurnalisme yang kita pedomani, keberimbangan, cover both side, itu terus kita lakukan. Pun demikian, kami akan coba menjalin kontak dengan Ibtu Rudiana bahwa apa yang menjadi alasan yang bersangkutan untuk tidak hadir di sini, dan dia punya hak jawab untuk itu dan juga punya hak tolak untuk itu. Tapi setidaknya kita akan berusaha untuk berkomunikasi dengannya nanti. Saya akan coba untuk hadirkan kepada Anda pemirsa. Zila. Ini Saka. Oh, sorry. Saka. Saka. Ini Saka. Udah. Lewat. Gua akan sedikit suruh live. Bang Iwan Syamili. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa saya. Bang Alwan. Jangan didorong loh. Lo ambil aja bang. Lo ambil aja bang. Aku nggak ikut ke dalam. Belum. Bate nggak bisa. Udah live atau belum nih? Ini kasih cue ya. Sigit kasih cue, Sigit. Sigit kasih cue. Bang, api. Kenapa? Hah? Kenapa sih? Abdi Dalam saat ini berusaha untuk menenangkan situasi. Anda bisa lihat keadaan semakin gak kondusif. Tapi upaya untuk publik yang hadir di sini, masyarakat yang hadir di sini, warga yang hadir di sini, terus dilakukan oleh Abdi Dalam yang disebutkan sedikitnya ada 25 lebih dari total 50 Abdi Dalam yang ada di sini. Dari itu, apapun yang terjadi di sini, Media tolong bekerja. Bersemalam. itu dilakukan.
Oke, baik, dilakukan. Ini siapa? Ya, ada sosok yang harus berusaha untuk berusaha untuk menenangkan keadaan yang udah nggak kondusif seperti ini. Ya, itu terus dilakukan. Ya, terjadi keributan. Ya semacam adu mulut lah ya. Ya, apa ya? Ya, hal ini ya bisa saja dimaklumi. Atensi yang begitu tinggi. Atensi yang begitu publik dari mana tangan dan perhatian. Jangan diinjak-injak, itu jangan diinjak-injak. Itu. Oke. Ini dan upaya untuk menenangkan keadaan lagi dan rasa perhatian publik yang begitu tinggi terhadap dilakukan oleh Sakatatal begitu tinggi. Jadi isinya tinggi di sini, publik yang ingin menyaksikan di sini. Ini yang tadi tidak berlaku. Ada yang disebut sebagai bunga-bunga 7 rupa dan sebagainya yang ada di sini. Ini tidak beraturan, tapi harapannya ini tidak mengganggu proses yang akan segera digelar di sini. Menyan juga sudah dinyalakan. Lagi dan lagi, ini adalah kearifan lokal yang dilakukan oleh warga sekitar, termasuk pada pengasuh Pendopo Agung Amparan Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Itu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk pencarian kebenaran versi keyakinan, versi lokal. Sasa saja publik ada yang beranggapan bahwa ini tidak semestinya sebagai upaya. Bang Chen, Apalagi dari Sakatatal yang meyakini dirinya bahwa ia tidak bersalah dalam kasus yang dituduhkan, apalagi hukuman yang sudah dijalankan selama 8 tahun namanya. lokasi ini Sebetulnya di sini yang membuat kurang kondusif itu bukan awak medianya, karena prosesi dari Sumpah Pocong ini akan dimulai pada sebelah saya. keluarga Dari Saka ada Saka ke depan sih atas batas itu kuasa hukum. di apa? Oke, ya, mau dibuka dulu. Ada Gofar. Saka. Ya, saya lihat ya. Saka Sunda. Sini. Ini Saka. Saya bersama dengan Saka. Saka, sampaikan sesuatu Saka. Api, sampaikan sesuatu. Saka, Butitun. Sampaikan. Yang mau ngomong Pak Kiai. Nanti beliau. Ini langsung jalankan saja. Ini langsung menjalankan prosesinya. Enggak mandi dulu, harus ada pemandian dulu. Harus ada pemandian dulu. Harus Saka, dimandikan. siap Saka. Harus dimandikan dulu. Maju Ibu Titin, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa Ustadz? Kuasa hukumnya Fathul Abbas akan Tolong waktunya ya, diam ya. Diam, hening dulu. Hening dulu ya. Tolong hening dulu ya. Kami siap untuk mulai acara Sumpah Saka. Ayo. Ya. Udah mulai ya. Oke. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abbas, pengacara Sakatatal. Hari ini kami hadir di Padepokan Pendopo Agung Amparan Jati dengan Ustadz bersama Saka dan Ibu Titin dan seluruh tim dari Jakarta yang hadir hari ini. Teman-teman, harap tenang. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi
Acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Tidak, Saka bukan pembunuhnya. Dan mudah-mudahan 7 orang terpidana bisa dibebaskan. Farhan, apakah undangan Rudiana sudah ada feedback dari Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Mitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini, dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Amin. Sehat, panjang umur. Kita nggak peduli lagi, kita sudah PK dan sudah proses hukum. Ini hanya justice moral justice, tentang moral. Setakut apakah anak ini terhadap Tuhan akibat tidak jujur? Kalau Rudiana cuman gertak. Ya. Saka, aku pengacaramu. Apa yang kau lakukan hari ini adalah sesuatu yang dipertaruhkan. Jika kau jujur, insya Allah akan membukakan jalan rezeki, pintu rezeki rahmatmu. Tapi jika kau berbohong, maka akan tertutup juga dan azab buat kamu, Saka. Pagi hari ini saya menanyakan kembali, apakah Saka berani untuk sumpah pocong bahwa Saka bukan pelakunya dan salah tangkap? Berani. Gimana Saka tanggapannya Saka? Berani? Berani. Saka akan tetap melakukan sumpah pocong? Oke. Tanggapannya alasan Ibtu Rudiana tidak hadir seperti apa nih? Tanggapannya Ibtu Rudiana tidak hadir bagaimana? Tanggapannya Ibtu Rudiana tidak hadir. Alasannya kenapa? Rudiana nggak akan hadir karena bagi mereka Rudiana berbohong. Rudiana yang merekayasa, mengarahkan. Semua saksi sudah mengatakan Rudiana yang mengarahkan. Berarti Bang Oke. Abbas yakin bahwasannya Ibtu Rudiana tidak berbohong? Mereka yang yakin, kalau kita hanya sebagai lawyer. Oke, silakan Pak Kiai. Oke. Pak Kiai, ini tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya Saka Tatal akan tetap melakukan sumpah pocong. Bagaimana nih Pak Kiai? Apakah akan tetap melanjutkan sumpah pocong? Oke, sekarang kita akan melanjutkan sumpah pocong sesuai dengan petunjuk dari Bang Farhan bahwa walaupun Pak Ibtu Rudiana ini kan kita menunggu sudah lama, Iya. Pak Ibtu Rudiana tidak datang. Oke. Maka dari itu dengan keberanian Saka pun siap untuk disumpah pocong. Oke. Untuk itu saya mau memandikan beliau dulu, Oke. seperti memandikan jenazah. Oke. Pak Haji Edi, ayo memandikan. Saya akan memandikan dulu. Bang Farhan, apakah ada alasan kenapa Ibtu Rudiana nggak hadir, Bang? Ya. Ya, kita akan melihat proses pemandian. Kita sampai di sini. Jangan Oh ya, kita sampai di sini. Jangan diliput. Oke, nggak apa-apa. Jangan diliput. Dari sini aja. Yuk. Nyalain, kamera nyalain. Kamera lampu ada. Oke. Saya ada di tempat di mana Saka akan segera dimandikan. Kita akan melihat ini adalah prosesi di mana Saka Tatal dimandikan dan kita menghargai ini sebagai prosesi yang tidak akan kita pertontonkan sebetulnya. Tapi kita ada di satu space atau tempat yang memang disinilah dimulainya prosesi sumpah pocong itu. Dan Anda bisa lihat ada dua gambar kami. Saya akan coba tunjukkan ada dua gambar kami. Gambar kami adalah gambar yang ada di depan untuk menunjukkan gambar mengenai keramaian yang ada. Ada Mas Jaka. Mas Jaka sebentar Mas. Ada Mas Jaka ini adalah kakak pertama ya Bu? Ya, kakak kedua. Kakak kedua. Nah ini adalah abang kandung dari
Sakatatal, abang kandung dari Sakatatal, yaitu Mas Jaka Jaka Putra. Mas Jaka, jelaskan kepada kami Mas Jaka, berapa penting momen ini untuk memberikan dukungan kepada Sakatatal. Tadi saya melihat Anda sumringah, tapi kelihatannya ini karena semakin ramai Anda pernah. Ya, saya kaget antusias masyarakat begitu luar biasa. Ini semakin apa ya? Semakin meyakinkan, banyak masyarakat yang mendukung. Apalagi sekarang pihak sebelah tidak datang. Jadi alhamdulillah kami percaya 100% sama adik saya. Dan saya siap Memberikan dukungan. Belakang, Saka sudah dimandikan. Oke, nanti. Oke. Ya, kita sudah melihat Saka dimandikan. Ayo kita maju. Mundur. Ayo. Saka, belakang saya. Ya, Saka sudah selesai dimandikan. Ini bersama dengan saya, Saka Tatal. Saka sudah dimandikan. Ayo Saka. Kemenyan sudah dinyalakan. Sebentar. Ayo mundur. Nah, kemenyan sudah dinyalakan. Tolong diberikan jalan, Saka sudah ada. Tolong diberikan jalan, Pak. Diberikan jalan kepada kami, Pak. Sebelah kanan, ke sebelah kanan, Leman. Nah, maju. kabel. Nah, kita lihat ini Saka. Saka yang sudah selesai dimandikan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Ia melakukan upaya legal formal dan hari ini ia melakukan apa yang ia percaya. Dan kita harus hargain. Berikan jalan. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin Saka? Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan tidak itu? Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan ia ada dalam prosesi ini. Dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya adalah monumental. 15 tahun perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis. Saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang berupaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang tidak dituduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Dia rela untuk melakukan ini semua. Dia rela untuk melakukan ini semua untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Anda lihat Kanjeng, Kang Raden, silakan Kang Raden. Nanti diajanin dulu. Kang Ajan siapa? Ajan? Mama Edi? Ajan? Semangat Saka. Yakin? Ajan? Jangan dorong, Masuk jangan komat dorong. ya? Diam dulu, saya mau ajan dulu. Harap tenang. Siap ya. Siap ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dibacakannya. Saka ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saka ikutin apa yang diucapkan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah. Kamu anak hebat. Kamu anak hebat. Ya Allah, Bapak Kapolri. Ini orang mencari keadilan sampai begini. Ya Allah. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan. Tinggal apa yang dirasa sebagai keyakinan. Maka di Republik ini Mencari keadilan sampai begini. keadilan harus ditegakkan sekalipun langit dan bumi runtuh dan binasa. Ini luar biasa. Luar biasa ini. Saya menjadi saksi mata momen bersejarah dalam upaya penegakan hukum di Republik Indonesia. Tidak pernah ada yang seperti ini. Dan saya tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Mohon maaf Pak. Mohon bergeser Pak. Mohon bergeser. Tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Saya menyaksikan betul. Dan saya menjadi saksi mata dalam upaya pencarian keadilan di Republik ini. Berbulan-bulan lamanya saya mengikuti kasus ini. Dan 15 tahun saya sebut tadi. Sungguh. Bu Titin, kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun.
Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ketujuh terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda. Dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan. Tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya enggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan antar narapidana. Saya enggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Dulu Anda diketawain, tapi yang jelas hari ini saya Abraham Silaban menjadi saksi mata betapa banyaknya dukungan kepada Anda dan Saka. Hari ini ribuan orang berkumpul di sini dan saya pikir banyak orang juga menyaksikan ini. Banyak orang luar sana juga punya keraguan serupa, banyak orang juga punya keyakinan serupa dengan apa yang Anda perjuangkan hari ini. Apa yang Anda sampaikan dengan masifnya warga yang ada di sini, datang dari berbagai luar kota, ada Majalengka, Kuningan, dan sebagainya, bahkan dari ibu kota Jakarta juga datang ke sini untuk menyaksikan momen bersejarah. Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya meyakini itu tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang dituduhkan dalam 2016. Walaupun sudah inkrah, tapi ini peradilan sesat. Ibu etik hakim yang waktu itu mengadili Saka Tatal. Anda begitu kencang berteriak, mana ada bengkel buka jam 10. Anak ini sekarang berani sumpah pocong, Ibu. Apa yang terjadi kalau ini terjadi sama anak dan cucu Ibu? Saya waktu itu sudah berusaha meyakinkan Ibu, tapi Ibu tetap memvonis Saka Tatal 8 tahun. Ya, upaya hukum terus dilanjutkan dan memori PK akan segera diputuskan. Dan itu akan terus Anda kawal. Ya. Saya mohon dukungan masyarakat Indonesia. Kami sudah melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan. Kita sudah menyodorkan banyak bukti. Kita sudah menyodorkan saksi-saksi di sidang PK. Kami mohon dukungan masyarakat Indonesia. Saya alhamdulillah sudah tidak sendiri lagi. Saya didukung semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih yang kepada seluruh media, terima kasih. Luar biasa. Anda bisa lihat saya mandi keringat ini Bu Titi. Saya basah ini semua. Kalau Saka tadi mandi, saya basah dan mandi keringat di sini sebagai saksi betapa berdesak-desakan yang ada di sana Bu Titi. Tapi lagi dan lagi hari ini Anda bisa lihat Ibu Rudiana tidak datang ke tempat ini. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Mengenai ketidakhadiran, padahal beliau sendiri yang menyatakan berani sumpah pocong. Pak Arianto pernah menyatakan di media, kamu ngebohongin saya nggak? Saya sudah bela-belain matian kamu. Kamu berani sumpah pocong nggak? Waktu itu katanya dijawab oleh Bapak Rudiana, saya berani sumpah pocong. Tetapi kenyataannya ketika kami menyiapkan semua fasilitasnya, justru tidak hadir. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat, apakah yang dikatakannya itu benar? Saka Tatal sudah menyatakan, saya bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya salah tangkap. Saya dianiaya untuk mengakui perbuatannya. Dan itu dalam prosesi sumpah pocong. Saya harus menyampaikan juga pertanyaan yang barangkali harus dijawab oleh Ibu Titi. Yang versi dari pengacara Ibtu Rudiana disampaikan melalui program dialog bersama dengan saya bahwa ini dianggap musyrik, ini dianggap syirik. Itu satu. Yang kedua, apa yang terjadi hari ini biar ditempatkan dari proses hukum. Ia sebagai penegak hukum, sebagai seorang polisi mematuhi proses-proses yang sedang berlaku. Itu menjadi excuse atau barangkali alasan yang disampaikan kepada publik ia tidak hadir pada hari ini. Bagaimana Anda menilai pernyataan-pernyataan itu? Bahwa pada prakteknya Anda juga seorang pengacara kan? Melihat bahwa semua seharusnya memang ditempatkan pada proses hukum, tapi di sisi lain hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya katakan sekali lagi, ada sesuatu yang berbeda dalam upaya penegakan keadilan di Republik ini. 2016 Ibu Elsa saya sudah melakukan proses hukum sampai ke tingkat kasasi. Apa yang kami dapatkan dengan bukti-bukti yang kami sodorkan juga tidak cukup dan ini peradilan sesat. Sekarang ketika kita mengajukan PK juga masih dinyindir seolah ini betul mereka terpidana itu adalah pelakunya.
ketika misalnya itu dianggap musik, tetapi dukungan masyarakat Indonesia untuk menyatakan kebenarannya berpihak kepada kami. Jadi apapun yang dikatakan oleh para pengacara dari Bapak Rudiana, saya mengabaikan itu. Saya hanya minta dukungan dari masyarakat Indonesia. Toh proses legal formalnya juga kita tempuh. Kita sedang menunggu keputusan PK. Mudah-mudahan PK dikabulkan karena di persidangan kelihatan betul apa sih yang terjadi di 2016. Ya. Kalau disebutkan bahwa ini semua tidak dilakukan demi dalam tanda upaya untuk mengintervensi dalam proses-proses yang sedang terjadi, apalagi proses memori PK yang akan segera diputuskan Mahkamah Agung. Bagaimana jawabannya atas itu? Ini masalah sumpah pocong adalah masalah seperti kearifan lokal, budaya lokal. Kalau misalnya kita memang meyakini tidak ada salahnya kita lakukan. Silahkan saja, ini bukan berarti mengintervensi keputusan Mahkamah Agung. Karena bagaimanapun di sidang itu sudah terlihat apa sebenarnya yang terjadi di 2016. Termasuk menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan ada permasalahan di 2006. Ahli-ahli yang menyatakan ada rekayasa di 2016. Ya. Terakhir Bu Titin, ini luar biasa. Saya nggak tahu setelah ini akan ada apa lagi. Dan kelihatannya barangkali ini jadi upaya terakhir lah sebelum kemudian memori PK untuk Saka sendiri ya. Kita belum bicara PK 7 terpidana lain. Apa langkah yang disiapkan oleh tim hukum, penasihat hukum Bu Titin, Pak Farhad Abbas, dan lain sebagainya yang tergabung dalam upaya pencarian keadilan terhadap Saka Tatal? Kami sudah melakukan upaya yang dianggap paling tidak mungkin. Dengan sumpah pocong dianggap paling tidak mungkin, kami sudah lakukan. Jadi kami tinggal meminta doanya, meminta dukungannya agar PK Saka Tatal dikabulkan. Hanya itu Mas, kita sudah lakukan upaya yang sangat maksimal. Yang ini menjadi pro dan kontra juga sudah kami lakukan. Karena ini betul-betul Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, termasuk ke-7 terpidana lainnya. Kami sudah lakukan ini. Luar biasa. Bu Titin, saya ingat ketemu Anda dengan 2 bulan, hampir 3 bulan yang lalu, dan saya nggak menyangka sampai pada proses ini. Tapi apapun yang Anda perjuangkan, saya menjadi saksi mata ada di hadapan Anda dan melihat sampai pada level ini. Saya harus katakan, Anda cukup berkeringat, bahkan lebih dari keringat Anda keluarkan untuk kemudian apa yang Anda lakukan untuk Saka Tatal. Terima kasih sekali lagi Bu Titin, terima kasih sebagai seorang pengacara, lanjutkan apa yang Anda kerjakan. Karena bagaimanapun pengacara adalah penegak hukum yang juga harus menegakkan keadilan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Titin. Saya ada di sini bersama dengan Farhad Abbas. Apa yang ingin disampaikan Bung Farhad setelah ini semua? Ketidakhadiran Rudiana dapat kita simpulkan bahwa dia takut konsekuensi daripada dampak daripada sumpah pocong. Karena ini adalah tantangan Rudiana, jadi dia yang nggak hadir berarti Rudiana main-main. Dan ini menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan Saka Tatal bukan perjanjian antara Saka dengan Rudiana, tapi dengan Tuhan. Dan untuk masyarakat Cirebon, untuk hukum, untuk keadilan, untuk Mahkamah Agung Indonesia. Bisa diajak Saka ke sini, Bung Saka. Ada tadi memulainya sebelum dimulainya sumpah pocong. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saka sekarang? Saya sampaikan kepada Saka bahwa Saka, kamu sudah siap mental. Apa yang kamu lakukan satu hari ini ikatannya dengan Allah. Kamu berbohong, kamu kena azab dan laknat. Tapi kalau kamu benar, maka akan dibuka pintu rezeki, umur panjang dan sehat. Nah, disinilah kamu harus yakin bahwa kamu telah menjalani hukuman itu dan kamu siap. Kamu menjawab tantangan Rudiana nggak hadir hari ini. Apa perasaan kamu setelah sumpah pocong dari Saksi Indonesia? Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya Ya. Ada Bang Jaka sini. Jaga. Dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Ini saya sendiri, saya yakin adik saya tidak bersalah, sama teman-teman saya yang 7 juga tidak bersalah. Supportnya luar biasa, tidak di luar dugaan, makanya saya nggak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Kakak ada yang mau disampaikan Kak? Ada yang mau disampaikan Kak? Ya, Kalau Kak silakan. ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepada Saka? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong.
keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti besok Jumat akan ada Sumpah Pocong Saka dan Rudiana. Ini apa ya, perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya. Bung Harad, saya kok merasa terharu sini, Bung Harad. Iya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil, apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan, Bung Harad. Anda menangis di ruang persidangan, tapi lepas dari itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani, Saka belum melakukan itu. Terima kasih, keluarga kalian orang baik semua, pasti ada kebaikan, masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum, Pak Farhad Abbas, ini saya pikir Anda menjadi sorotan juga ketika Anda terus melakukan advokasi terhadap Saka dan keluarganya. Anda juga menangis di ruang persidangan. Hari ini juga Anda menangis. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan hukum kepada Republik ini mengenai upaya pencarian keadilan yang pada prakteknya sulit untuk diperjuangkan? Ya, ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhad, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin. Orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Itu aja. Saka ada yang mau tambah? Jadi kalau Saka pribadi yang katanya buat Ibnu Rudiana, tadi awalnya nantang, kenapa kok nggak hadir? Alasannya apa lagi? Jadi kalau Rudiana nggak hadir sih sebenarnya nggak apa-apa. Bagi Saka nggak jadi masalah. Ini kan Saka juga ingin membuktikan kebenarannya seperti apa. Ini luar biasa. Pengacara Anda menangis sebelah kanan Anda, sebelah kiri Anda. Adikmu, kakakmu juga menangis di sini, abangmu juga. Dan juga harapan Saka tuh kepengen orang-orang yang tidak bersalah, yang 7 terpidana ikut bebas seperti Saka saat ini sudah berada di luar. Saka cerita kepada saya tadi sebelum kesini. Saka yakin bahwa mereka juga siap disumpah pocong untuk membuktikan kepada publik, setidaknya pada keyakinan mereka sendiri dan publik, bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan. Pasti siap. Yakin mereka siap? Pasti siap. Kalau Saka bisa bicara, dan saya yakin juga informasi ini akan sampai ke hadapan mereka melalui tayangan televisi yang ada di lembaga pemasyarakatan dan dimanapun mereka berada. Apa yang ingin Saka sampaikan? Ini saat ini kamera sedang menyorotnya secara live, dan ada juga yang direkam dan lain sebagainya, tapi saya yakin pesan ini akan disampaikan. Apa yang mau disampaikan kepada 7 terpidana yang meringkuk saat ini? Jadi buat teman-teman Saka yang masih ada di penjara, di Lapas Bandung, kalau ada kesempatan, gunakanlah sebaik-baiknya. Walaupun sulit dilewatinya, gimana caranya, insya Allah pasti bisa seperti Saka. Amin. Kalau ada orang-orang lain yang berkata enggak, udah tantangin aja sekalian sumpah pocong. Jadi Saka minta, jadi buat orang-orang yang masih di dalam, teman-teman Saka yang di dalam, harus kuat dan sabar, semoga ada waktunya. Amin. Ternyata apa yang disampaikan di sini juga berimplikasi terhadap tahanan yang ada di dalam ya, Bung Farhad. Ya, karena perjuangan Saka ini orang yang dianggap merencanakan pembunuhan. Dianggap 1 kali memukul tapi pergi. Di peradilan anak hanya turut serta tapi utama sidang pertama. Sehingga menjerat semua, menjual semua tersangka semua. Itu yang kita lihat bahwa memang hakimnya waktu itu menganggap dia anak kecil, tapi terlalu galak, terlalu keras, bukannya melindungi perlindungan anak, tapi justru ada kezaliman terhadap anak. Begitu ya, kan?
Iya. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, Dengan Bapak siapa? Tunggu. saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa Sumpah Pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Karena ini berhubungan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan seperti yang dijelaskan Pak Farhad tadi, berhubungan dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika janji-janji dan apa yang dikatakan itu fitnah yang disampaikan oleh Rudiana itu adalah tidak benar, siap menanggung dan laknat Allah. Sekian dari saya. Luar biasa. Saka, untuk terakhir secara pribadi setelah melalui ini semua, sudah lega atau apa yang dirasakan? Silakan disampaikan. Ya alhamdulillah, yang saat ini juga Saka udah lega sekali. Juga ada saksi-saksi baru juga yang baru kelihatan juga. Jadi ada titik terang lagi buat 7 terpidana. Saka kalau dari Sumpah Pocong siap menanggung resiko kayak gimana juga Saka selalu siap. Karena kamu jujur ya. Karena Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terima kasih Saka. Itu dia yang disampaikan oleh Saka Tatal. Ini Bapak menyaksikan juga ya. Luar biasa. Saya mandi keringat di sini. Wah, cukup melelahkan apa yang kami lakukan. Tapi ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan. Para pejuang keadilan dimanapun berada. Dan sekali lagi, barangkali di balik ini semua ada pesan moral yang bisa dipetik. Pesan moral yang ingin diambil dari ini semua. Bahwa pada harapannya, hendaklah proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan keraguan publik, kepercayaan publik yang hari-hari ini terus memantau prosesnya dan lain sebagainya. Publik punya mata, punya telinga dan lain sebagainya, tapi lepas dari itu kita tentu sudah hargai independensi hakim untuk mengambil setiap keputusan tanpa adanya intervensi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, kita juga menghargai apa yang dilakukan hari ini sebagai bentuk keyakinan kearifan lokal. Upaya legal formal sudah dilalui oleh Saka Tatal, memori PK sudah dilakukan, pengadilan sudah dilakukan 8 tahun silam. Ia dihukum dan bahkan ia menjalani hukumannya dengan tertib sampai pada akhirnya bebas bersyarat, sampai akhirnya bebas murni. Dan pada akhirnya pun ia ikut memori PK. Dan hari ini kita tinggal menanti keputusan dari hakim-hakim yang bertugas di sana. Tapi lepas dari itu, ia lakukan bagian itu. Tapi ia juga lakukan bagian lain, bahwa ia akan terus melakukan upaya lain, termasuk upaya Sumpah Pocong sebagai upaya untuk memenangkan, bisa dikatakan, ya hati publik, memenangkan publik di sekitarnya, warga di sekitarnya, bahwa ia seperti dituduhkan. Karena ini tentu saja bisa dianggap ringan atau bisa saja ini dianggap candaan. Tapi tidak sedikit juga publik yang harus kita perhatikan, bahwa mereka betul-betul memandang ini sebagai hal yang sungguh luar biasa, sebagai hal yang dianggap beresiko tinggi, dan Saka mampu melakukan itu. Hari ini Ibtu Rudiana tidak hadir bersama-sama dengan kita. Tapi kita akan lihat, tentu ada statement yang akan disampaikan. Apa alasan beliau tidak hadir, dan sudah disampaikan kepada kami sungguhnya soal meletakkan ini semua pada proses hukum dan lain sebagainya. Tapi itu juga harus kita hargai. Upaya peliputan perbimbangan dan sebagainya terus kita utamakan, tapi lepas dari itu ada pesan moral yang disampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Saya Abraham Silaban, saya menyaksikan di sini dan saya menjadi sejarah perjuangan keadilan di Republik ini.